Saya Gatot Maputra dan saya Bung. Kita akan memulai menerangkan mengenai tugas akhir, laporan akhir. Saya akan menjelaskan masing-masing komponen berikut ini dan fungsinya. PLC difungsikan untuk pengaturan PID, analog ekspansi difungsikan untuk inputan dari termokopel, dan Ethernet kita fungsikan untuk komunikasi dengan WIDO dan komunikasi dengan sistem SCADA-nya. Untuk MCB kita gunakan untuk pengaman pemanas dan tombol saklar on kita gunakan untuk mengaktifkan sistem kerja pemanas keseluruhan, dan fuse kita gunakan untuk pengaman dari PLC. Tombol stop itu untuk mengakhiri proses, meng-off-kan proses dari kerja PLC. Tombol on untuk meng-on-kan atau men-start proses dari kerja PLC. Alarm reset apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita bisa mereset dari alarm reset. Untuk tombol on, untuk lampu on ini apabila proses berjalan, tanda dari lampu on ini akan menyala. Lampu standby itu ketika mulai dihidupkan, lampu standby akan menyala. Untuk tombol don't touch itu digunakan untuk peringatan agar tidak menyentuh pemanas, karena pemanas sudah mulai pada suhu yang membahayakan. Untuk temperatur to hack, apabila pemanas temperaturnya melebihi dari setting kita, temperatur to hack akan menyala lampu tandanya. Untuk temperatur to low, apabila pemanas lebih rendah dari setting yang kita inginkan, maka temperatur to low, lampu tandanya akan menyala. Kali ini saya akan menerangkan tentang program WIDO, di mana dalam program ini terdapat fungsi PID. Fungsi PID tersebut dapat opsi-opsi sebagai berikut. Ada general, kita lihat ada operating mode. Operating mode ini kita bisa pilih kita mau pakai yang PID, AT-PID, AT word address. Di mana PID ini kita hanya menjadikan fungsi ini adalah fungsi PID saja, dan untuk AT plus PID adalah kita menggabungkan antara fungsi auto tuning sama PID. Kalau auto tuning saja kita memakai fungsi PID ini hanya untuk AT tuning saja. Kalau word address kita bisa memilih dari alamat word. Misal nanti kalau PID kita isi alamat word tersebut dengan nilai 0, kalau AT plus PID nilai 1 dan AT nilai 2. Dalam proyek ini kami menggunakan operating mode PID. Selanjutnya input ada measure ini merupakan inputan dari termokopel, di mana termokopel ada sensor untuk mensensing panas dari pemanas tersebut untuk dimasukkan ke PID-nya, dimasukkan ke PID, measure PID untuk dikalkulasi. Alarm di sini kami auto rest karena untuk mengantisipasi apabila terjadi kenaikan suhu yang terlalu tinggi, karena sifat pemanas tidak akan off jika dia sumbernya dimatikan. Jadi kita mengantisipasi dengan membatasi suhu maksimal antara berapa sampai berapa. Pada tab PID untuk set point kami tempatkan pada MB15. Maksudnya di sini adalah set point ini kita bisa masukkan nilainya dari alamat MB15. Misal alamat MB15 kita masukkan nilai 500, itu berarti suhu yang kita inginkan itu 50 derajat. Karena pembacaan dari WIDO itu harus dikalikan 0,1.
tipe korektornya kita bisa pilih. Di sini dapat dipilih menggunakan PID maupun PI. Dalam pembahasan ini kami menggunakan PID. Untuk parameternya disarankan untuk menempatkan pada memory word address, karena jika kita langsung memasukkan seperti ini, nanti takutnya sewaktu dia error, dia terjadi kontak fisik elektrik yang tidak diinginkan dengan hardware-nya. Sampling period kita set 1 di sini berarti 1 unit sama dengan 10 milisecond. Untuk AT kami tidak menggunakan AT, jadi dilewat saja. Untuk output action di sini reverse dan direct. Untuk direct ini adalah untuk mesin pendingin. Jika reverse dia adalah untuk pemanas. Manual mode di sini, jika inhibit, ini outputnya ini tidak bisa diatur berapa periodenya atau berapa outputnya yang diinginkan. Tapi kalau kita di allow, kita bisa atur berapa output yang diinginkan. Bit address kita bisa atur melalui dari word address atau dari program. Kita ingin 1 itu untuk inhibit dan 0 untuk allow. Saya bikin inhibit karena supaya untuk lebih optimal. Output analog, meskipun kita tidak menggunakannya, tapi kita tetap isi. Kami tempatkan di MD11. Outputnya PWM. Nah, ini yang kami gunakan autores dengan periode 20. Maksudnya di sini adalah 20 ini sama dengan 2 second. Outputnya di G01. G01 ini berupa output transistor, jadi bisa digunakan untuk PWM. Dan metode yang kami gunakan di sini adalah metode closed loop. Metode closed loop dengan trial and error. Ya, pada segmen ini akan saya jelaskan mengenai hasil pengujian kami yang meliputi 4 pengujian. Jadi kami melakukan 4 pengujian, yaitu kontrol on off, kontrol dengan KP saja, dengan PID dan dengan 0, kontrol PI dan terakhir kontrol PID. Ya Pak, pada set point yang berada. Nah sekarang langsung saya tunjukkan hasil grafik kami. Pertama untuk kontrol on off. Nah kan. Jadi ini untuk kontrol on off. Dia dengan waktu 3.600 detik. Jadi dia itu memiliki overshoot yang cukup tinggi. Jadi ini sekitar 130 derajat. Nah itu kita lihat, dan dia jika memiliki error defisit yang cukup tinggi, ya sekitar 70 derajat ya itu. Jadi dia errornya cukup tinggi. Nah selanjutnya akan saya tunjukkan untuk hasil pengujian untuk yang KP saja. Jadi untuk pengujian yang ini kami hanya masukkan nilai KP, dia KP sebesar 5 dan T datanya kita nolkan. Saya dapat kita lihat dia maksudnya dia mulai turun. Ya sekitar 100 derajat. Nah, tapi dia masih memiliki nilai error steady yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya ini yang saya tunjukkan untuk hasil kontrol PI dan percobaan closed loop. Nah, kita lihat dia untuk overshootnya dia sudah sangat turun sekali. Sekarang sekitar 85 dan errornya pun dia juga turun. Kita lihat lebih kecil daripada on off dan KP tadi. Dan juga dia tapi kekurangannya adalah pada setting time-nya. Dia setting time-nya cukup lama untuk mencapai suhu pada set point yang kita inginkan. Nah, sekarang yang terakhir akan saya tunjukkan untuk yang kontrol PID.
Jadi ini kontrol PID kami ini hasil percobaan closed loop kami. Dia mendapatkan nilai KP sebesar 2,94, TI-nya 534 dan TID sebesar 133. Jadi kita lihat di sini maksudnya dia yang paling rendah, ya sekitar 75. Dan nilai absolut yang cukup rendah. Dan dia nilai setting time itu juga lebih cepat daripada kontrol-kontrol yang tadi. Dan apabila kita gabung dari ini langsung kita lanjutkan untuk penggabungan dari grafik dari ketiga jenis kontrol, yaitu untuk KP, untuk PID, on off dan juga kontrol KP saja. Tetap pada set point 50. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, pada hasil ini kita lihat dengan jelas bahwa yang hitam ini di antara kontrol on off dia memiliki nilai offset yang sangat tinggi. Jadi lebih tinggi daripada kedua kontrol yang di bawahnya. Nah, untuk kontrol yang hijau itu kontrol yang cuma KP saja, KP 5, T dan dia dinolkan. Dia terlihat bahwa dia offsetnya sudah lebih kecil, lebih kecil daripada on off. Akan tapi dia masih memiliki nilai error offset yang cukup tinggi. Maksudnya error steady state yang cukup tinggi, dan dia pun setting time pun juga lebih lama untuk mencapai set point 50 derajat. Nah, untuk yang grafik atau grup file yang warna biru, dia memiliki nilai offset yang paling rendah. Kita lihat dia memiliki offset sekitar 70 derajatan. Jadi dia lebih rendah daripada kontrol on off dan KP saja. Nah, dia setting time pun juga lebih cepat. Kita lihat ini dia setting time-nya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan dua kontrol yang sebelumnya. Nah, dengan errornya pun dia juga lebih kecil daripada kedua kontrol yang sebelumnya. Jadi dari percobaan dari ketiga jenis kontrol ini dapat kita lihat perbedaan yang sangat besar antara ketiga kontrol ini. Dan kontrol PID dia memiliki hasil yang lebih optimum dibanding kontrol yang sebelumnya. Nah, untuk lebih jelas akan saya tunjukkan hasil tabel perbandingan dari kontrol tersebut. Ini jadi dia kontrol on off, KP, PI dan PID. Nah, jika kita lihat, maka ada yang paling optimum adalah kontrol yang paling optimum atau paling baik itu adalah kontrol PID hasil closed loop dengan nilai offset 50,4%, error steady-nya 68% dan setting time-nya 21,6%. Nah, untuk PI dia memang error steady-nya dia memang lebih kecil daripada PID, akan tapi kekurangannya dia ini pada overshoot dan juga setting time-nya. Dia overshoot-nya sangat lebih tinggi daripada PID dan setting time-nya dia lebih lama daripada PID. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa untuk kontrol PID dia memiliki hasil yang lebih optimum daripada kontrol yang lain, PI maupun kontrol on off. Jadi inilah dari percobaan kami kontrol PID untuk mengatur suhu pemanas. Jadi dari percobaan tadi sampai kita simpulkan bahwa ternyata kontrol PID itu dia memiliki hasil yang lebih optimum dibandingkan dengan kontrol PI on off maupun dan kontrol KP saja. Sehingga diharapkan dengan menggunakan kontrol PID ini kita dapat mengontrol suhu pemanas dengan hasil yang lebih optimum. Jadi sekian penjelasan dari kami mengenai alat yang dibuat ini. Terima kasih.